Halo Sobat Jaringan, ketemu dengan saya, Mr. Fato. Selamat datang di sesi praktik instalasi perangkat jaringan. Sekarang kita akan belajar membuat kabel jaringan dan memasang perangkat dengan benar. Merakit kabel UTP ada dua jenis, yaitu kabel strike dan kabel cross. Kabel strike adalah kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya. Kabel ini memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Kabel strike berfungsi sebagai penghubung antara dua device yang berbeda. Contoh penggunaan kabel strike: menghubungkan antara komputer dengan switch. Kedua, menghubungkan komputer dengan LAN. Ketiga, menghubungkan router dengan LAN. Keempat, menghubungkan switch dengan router. Kelima, menghubungkan hub ke router. Sedangkan kabel cross memiliki susunan yang berbeda dari ujung satu ke ujung lainnya. Kabel cross berfungsi untuk menghubungkan dua device yang sama. Biasanya untuk jaringan point to point atau hub PC ke PC secara langsung tanpa melewati media lainnya. Contoh penggunaan kabel cross: pertama, menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Kedua, menghubungkan dua buah switch. Ketiga, menghubungkan dua buah hub. Keempat, menghubungkan switch dengan hub. Dan kelima, menghubungkan komputer dengan router. Sekarang kita belajar merakit kabel strike. Sebelum merakit kabel, yang pertama kita lakukan yaitu kita siapkan alat-alat yang dibutuhkan serta memahami fungsi dan cara menggunakan setiap alat tersebut. Alat apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama, tang crimping. Tang crimping berfungsi memotong kabel, melepas pembungkus kabel, dan memasang konektor. Alat yang kedua yaitu alat pengupas kabel yang berfungsi untuk mengupas kabel luar dari kabel UTP. Alat yang ketiga, konektor RJ45. RJ merupakan singkatan dari registered jack, merupakan konektor yang akan dipasang pada ujung kabel. Alat yang keempat adalah kabel UTP, yaitu kabel yang akan kita gunakan untuk membuat kabel jaringan. Dan yang terakhir adalah tester. Tester digunakan untuk menguji hasil pemasangan kabel sudah benar atau belum, berhasil atau tidak. Setelah kita menyiapkan alat-alat yang kita perlukan dan memastikan berfungsi dengan baik serta mengetahui cara menggunakannya, sekarang kita lanjutkan dengan membuat kabel jaringan, secara khusus kabel strike. Yang pertama kita lakukan adalah kita kupas bagian luar kabel dengan alat pengupas kabel sekitar 2 cm atau lebih. Mengupas kabel luar juga bisa memakai tang crimping, yaitu pada bagian dua buah silet yang saling berhadapan, dan pastikan kabel dalamnya tidak terpotong karena bisa menyebabkan tidak connect atau terhubung nantinya. Kemudian kita urutkan warna kabel sesuai dengan standar kabel strike yang biasa digunakan, yaitu T568A. Pisahkan kabel yang sudah dikupas dengan merapikan kabel-kabel yang saling mengikat. Seterusnya, meluruskan dan meratakan ujung kabel. Potong ujung-ujung kabel yang tidak rata menggunakan tang crimping pada bagian yang memiliki satu buah pisau dan sebuah bagian datar. Usahakan kabel-kabel tersebut panjangnya setelah dipotong tidak melebihi dari 1 cm. Pastikan kabel sudah rata dan sesuai urutan. Setelah itu masukkan kabel konektor RJ45 dengan kabel, dan pastikan juga pembungkus kabel luar masuk sebagian ke dalam konektor RJ45 supaya tidak
bergeser. Setelah yakin posisi kabel tidak berubah dan kabel sudah masuk dengan baik ke konektor R45, selanjutnya mengkrimping kabel dengan menggunakan tang krimping. Usahakan tekan sekuat tenaga supaya pin konektor dapat menembus pelindung kabel. Untuk kabel jenis strike, lakukan langkah-langkah di atas untuk ujung kabel yang satunya. Sedangkan jenis kabel cross ujungnya berbeda. Untuk kabel cross bisa dilihat pada gambar di sana. Setelah kabel sudah dikrimping, kita tes kabel tersebut dengan menggunakan kabel tester. Lihat jika lampu yang ada pada tester induk dan anak menyala sesuai dengan urutan kabel strike maupun kabel cross. Jika lampu menyala pada aturannya berarti mengkrimping kabel tadi berhasil, dan jika ada lampu yang mati berarti mengkrimping kabel tersebut gagal dan harus diulang kembali mulai dari awal. Setelah mendengarkan penjelasan di atas, mari kita praktekin masing-masing sesuai langkah-langkah di atas. Untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat dan sukses buat kalian. Terima kasih.